Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19, maka kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, Anda sekalian, SKB 4 Menteri diputuskan pembelajaran kita tetap dilaksanakan mulai 13 Juli 2020, tetapi dengan syarat bagi daerah yang dinyatakan belum hijau, maka pembelajarannya dilaksanakan dalam model sistem jarak jauh. Nah, anak-anak sekalian, daerah kita Pasaman masih dikategorikan ke dalam kategori kuning, sehingga kita belum bisa tatap muka melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, bagaimanapun kondisi kita sekarang, seperti apapun keadaan kita sekarang, pembelajaran tetap akan kita laksanakan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekalian, anak-anak tidak datang ke sekolah bukan berarti anak-anak libur, tetapi BDR. Artinya apa? Belajar dari rumah. Nah, oleh sebab itu, guru-guru nanti akan membentuk grup kelas ya seperti ini. Ibu sudah berada di dalam grup Ananda sekalian. Maka kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini ada bermacam-macam bentuknya. Ada nanti guru yang mengirimkan video, ada yang mengirimkan teks atau materi yang bisa Ananda baca di rumah. Nah, berkenaan dengan itu, mungkin ada juga yang belum kenal karena Ananda mungkin di kelas 7 tidak masuk dengan Ibu. Ibu semuanya sekarang mengajar di kelas 9. Nah, memegang mata pelajaran akidah akhlak. Nanti Ananda akan bertemu dengan Ibu 1 kali seminggu. Karena kita akidah akhlak itu memakai JTM 2 mata pelajaran. Nah, nama Ibu Nelly Martati, selain guru mata pelajaran, Ibu juga wakil bidang akademik di madrasah kita ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi, nanti Ibu akan kirimkan materi pembelajaran kelas 9 di grup ini. Anak-anak silakan baca-baca nanti dulu. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan rinci materi setiap kali pertemuan. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, Ibu pesankan, ikuti pembelajaran dengan baik, bersungguh-sungguh dalam belajar, walaupun tidak dibimbing langsung oleh guru, anak-anak bisa belajar mandiri. Yang penting kita bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Kemudian, jangan cukupkan saja materi yang diberikan oleh guru. Silakan dibaca-baca materi-materi yang lain, karena belajar itu bukan hanya bertatap muka saja, tetapi bisa melalui menonton, membaca buku, dan segala macam. Tambah referensi Ananda, pengetahuan Ananda dengan banyak membaca. Karena membaca itu membuka jendela dunia. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja pertemuan kita awal ini sebagai perkenalan dari Ibu. Kita sukses selalu, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat setelah melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan jangan lupa yang penting ibadahnya ditingkatkan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat anak-anak semuanya. Semoga kita sukses semuanya. Salam untuk orang tuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ananda sekalian, hari ini kita masuk kepada materi yang pertama dari materi di semester ini, yaitu iman kepada hari akhir. Di awal pertemuan ini kita cukup membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nah, dalam materi ini nanti setelah kita mempelajari ini, tujuan dari pembelajaran kita, Ananda diharapkan dapat memahami pengertian dari hari akhir itu. Apa sebetulnya yang dikatakan hari akhir itu? Nah, aku menjelaskan pengertian tentang beriman kepada hari akhir. Dan nanti Ananda bisa mengidentifikasi dalil tentang hari akhir serta bisa menjelaskan nama-nama lain dari akhir. Ananda nanti bisa menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir dan bisa menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Di bab 2 kita akan bahas materi tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup tentang kewajiban menuntut ilmu. Nanti akan dibahas apa pengertian berilmu, kemudian kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Apa dalil masing-masing dari pengertian akhlak terpuji dan materi dari akhlak terpuji ini. Nah, nanti Ananda juga bisa melihat apa dampak positif dari aku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif ini.
Kemudian di bab 3 nanti kita akan bahas adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Kemudian di bab terakhir kita akan bahas nanti kisah keteladanan Umar bin Khattab dan Sayyidinah Aisyah. Nah, Ananda sekalian, itu materi kita untuk semester ini dan tujuan pembelajarannya yang akan kita capai nanti setelah materi ini selesai kita bahas. Baik Ananda, sekarang kita masuk kepada materi awal, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, kita lihat dulu apa pengertian iman. Secara bahasa, iman itu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan atau lidah, dan mengaplikasikannya dengan tindakan atau perbuatan. Ya, berarti kita sudah yakin dalam hati bahwa hari akhir itu akan datang. Yakin kita dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, lalu kita aplikasikan dengan perbuatan. Ya, seperti apa perbuatan orang yang beriman kepada hari akhir, nanti akan kita bahas. Nah, apa yang dikatakan hari akhir itu? Di mana seluruh kehidupan akan berakhir. Secara sederhana, hari akhir itu berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Bukan kehidupan saja ya, karena setelah kehidupan dunia kita akan nanti masuk kepada kehidupan yang abadi. Jadi hari akhir itu berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Artinya apa? Hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Nah, suatu saat nanti apabila alam ini sudah hancur, lebur semuanya, itu namanya baru hari akhir. Nah, setelah kehidupan hari akhir di dunia ini, maka kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, iman kepada hari akhir ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang merupakan sesuatu yang wajib kita imani karena dia termasuk rukun iman yang kelima. Nah, baik Ananda sekalian, mungkin secara sederhana itu saja yang bisa dipahami tentang pengertian hari akhir. Nah, dalam hal pemahaman pengertian hari akhir ini ada beberapa golongan yang mempercayai tentang hari akhir ini. Yang pertama yaitu golongan ateis atau ingkar, yaitu manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut dengan mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan agama ardi, di mana manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia yang telah mati. Apabila selama hidupnya beramal baik, maka dia akan muncul lagi nanti dengan kebaikan. Nah, golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Golongan yang ketiga yaitu kelompok agama samawi, yaitu agama yang kita anut, agama yang dari Allah, yaitu golongan manusia yang mempercayai akan adanya hari akhir, adanya hari akhirat nanti. Nah, golongan inilah yang mempercayai sepenuhnya bahwa hari akhir itu ada. Tetapi Ananda sekalian, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, nanti akan bisa dibedakan mana orang yang mengimani hari akhir, perilaku orang yang mengimani hari akhir, dan mana nanti perilaku orang yang tidak mengimani hari akhir. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang Ananda tentu sudah mengetahui dan mengerti tentang pengertian iman kepada hari akhir, kan? Sekarang Ibu ingin tanya, apakah Ananda sekarang sudah termasuk orang yang mengimani kepada hari akhir? Atau apakah Ananda sudah termasuk orang yang beriman kepada hari akhir? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Nah, Ananda jawab kepada WA, kirim ke WA Ibu Japri aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa kiamat yang sangat kuat misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa ini getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan manusia dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman,
Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi di dalam perut bumi, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Allah berfirman, "Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 2. Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan manusia tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, "Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan." Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1 hingga 2. Itulah akhir cerita kehidupan di bumi, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat.